Salam bahagia Bapak Ibu, nama saya Mika Luciana Sitinjak, saya CGP Angkatan 11 Kota Batam. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan kegiatan coaching untuk supervisi akademik sebagai kegiatan aksi nyata dari modul 2.3 bersama dengan rekan sejawat saya, Ibu Leni Erlina Harahap. Terima kasih. Selamat pagi Bu Leni. Selamat pagi Bu Mika. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu ya, luar biasa. Bu Leni, seperti apa yang sudah kita sepakati sebelumnya, kita akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik. Nah, Ibu yang akan supervisi dan saya yang akan menjadi supervisornya. Jadi saya mau ajak Bu Leni untuk berbincang-bincang terlebih dahulu ya Bu ya, sebelum kegiatan kita nanti. Adapun tujuan dari perbincangan kita kali ini itu untuk supaya Bu Leni itu bisa lebih siap lagi, bisa lebih percaya diri lagi, bahkan juga tujuannya supaya nanti benar-benar bisa memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Untuk itu ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Leni ya Bu ya. Oke, yang pertama, tujuan pembelajaran seperti apa yang ingin Bu Leni capai pada pembelajaran nanti? Baiklah Bu Mika, nanti saya akan mengambil mata pelajaran pendidikan Pancasila, materinya tentang aturan di sekolah. Jadi tujuan pembelajaran, murid dapat mengelompokkan aturan di sekolah sehingga dapat menceritakan sikap patuh dan tidak patuh di sekolah dengan baik. Baik Bu Leni, berarti tujuan pembelajarannya itu murid dapat mengelompokkan ya, aturan di sekolah sehingga dapat menceritakan kembali sikap patuh dan tidak patuh di sekolah dengan baik. Sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah Bu Leni sampaikan tadi, area pengembangan yang hendak Ibu Leni capai itu di area yang bagaimana Bu? Ya, ada 3. Yang pertama itu meningkatkan pemahaman murid terhadap pengelompokan sikap patuh dan tidak patuh dalam mentaati aturan di sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan keberanian murid untuk bercerita di depan kelas. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keterampilan siswa dalam bekerja sama dengan temannya. Baik Bu Leni, ada 3 area pengembangannya Bu ya. Pemahaman murid, kemudian keberaniannya, dan juga keterampilan siswa dalam bekerja sama. Iya. Dari area pengembangan yang hendak Bu Leni capai, yang tadi sudah Bu Leni sampaikan kepada saya, bagaimana strategi yang Bu Leni siapkan? Strategi yang saya siapkan itu nanti saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang dapat memfasilitasi kebutuhan belajar siswa yang beragam, seperti diferensiasi konten, proses, dan produk. Baik, berdiferensiasi konten, proses, dan produknya. Baik Bu Leni, dengan strategi yang Bu Leni sampaikan, seperti apa model pembelajarannya nanti Bu? Model pembelajaran yang saya ambil, saya memakai cooperative learning. Model cooperative learning ya, karena tadi di area pengembangannya ada untuk kerjasama begitu ya. Betul. Kemudian metodenya Bu Leni, metode seperti apa yang digunakan? Metode yang akan saya gunakan yaitu ada nanti mengamati gambar, video, penugasan, kemudian diskusi. Oke, ada itu termasuk berdiferensiasi juga ya Bu Leni ya, karena pengamatan gambar berbeda-beda ya. Iya, berbeda-beda. Baik Bu Leni. Untuk itu Bu Leni, nanti pada akhir pembelajaran ataupun pada proses pembelajarannya, teknik penilaian apa yang akan Ibu Leni gunakan? Ya Bu Mika, nanti saya ambil nilainya. Saya ingin membuat dengan tes pengetahuan dan observasi penilaian sikap. Oke, tes pengetahuan dan observasi penilaian sikap. Ini nanti semua akan Ibu Leni laksanakan pada proses pembelajaran ya. Baik Bu Leni, sasaran kelasnya itu di kelas berapa ya Bu Leni?
di kelas 2B mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kebetulan saya ngambil materi aturan di sekolah. Aturan di sekolah. Ya, menaati aturan di sekolah. Menaati aturan di sekolah. Ya. Berarti boleh untuk jadwalnya itu kita akan ketemu di kelas pada Hari Jumat. Hari Jumat. Iya, siap. Baik, dari apa yang sudah Bu Leni sampaikan tadi, saya sudah mencatat bagian-bagian pentingnya, dan semoga nanti proses pembelajarannya boleh berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan awal tadi ya Bu ya. Semoga dapat membuat ataupun memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Baik Bu Leni, pertanyaan terakhir. Bagaimana perasaan Ibu dari perbincangan kita kali ini? Apa yang Ibu Leni rasakan? Ya, melalui perbincangan kita kali ini, saya dapat melihat jelas apa yang akan saya lakukan nanti di kelas dan apa yang akan saya persiapkan nanti dalam proses pembelajaran, dan akan lebih siap lagi. Nah, mungkin seperti itu Bu Ika. Ya, siap lagi dalam perencanaan pembelajaran. Oke, siap Bu Leni. Semoga sukses selalu perencanaan maupun pelaksanaannya. Nanti kita bertemu pada saat proses pembelajarannya ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Leni. Sama-sama Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, sebelum kita belajar, langkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ayo para Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Permisi Pak, makanya terlambat. Apa saja kalau kalian sampai lupa, kalian dilarang masuk. Iya Pak. Sekretaris sih. Sampai beristirahat. Kamu tidak usah Itu siapa ya? Bagian anakku juga. Loh, kamu ya John? Iya nih, gara-gara aku berangkat telat sama aku menjahit bahasa Inggris. Lah, kau kenapa bisa kena hukuman? Salah juga sih. Ditanya, jadi dihukum deh. Aku harus berubah. Gak boleh kayak gini terus. Apalagi review sampai malam-malam. Oke. Udah nonton tadi videonya, Nay? Sudah? Sudah. Mau seperti itu? Kenapa dia? Tanyakan dulu. Main organisasi larut malam, terus berangkat ke sekolah. Kepeleset, kenapa buru-buru tadi? Apa lagi? Ya, adanya kotor, apa lagi? Kena hukum. Oke. Apa lagi yang kamu nampak? Ada bilang. Bilang apa lagi? Nyebut. Masih ada? Tadi video tadi. Itulah salah satu contoh tidak mematuhi peraturan. Tidurnya terlalu larut malam akibat main games. Kemudian berangkat sekolahnya buru-buru. Anak SD sudah boleh kan naik motor? Sudah boleh kan naik motor anak SD? Belum boleh. Sudah belum boleh, tapi ngebut lagi. Ya kan? Ya. Itulah akibatnya kalau sudah buru-buru mau berangkat sekolah. Mau seperti itu? Tidak mau. Mudah-mudahan anak ibu tidak ada yang seperti itu. Datangnya sudah tepat waktu. Oke, nah ibu. Ibu akan membagikan. Oke, nah ibu akan membagikan latihan untuk anak-anak ibu semuanya supaya lebih paham tentang materi yang kita pelajari hari ini. Ya, oke. Perhatikan dulu sebentar. Di sini ibu ada beberapa model soal. Ya, ini nanti ibu akan bagikan. Ya, ada yang seperti ini nanti. Oke, lihat. Kamu hanya menarik garis mana yang sesuai dengan permintaan soalnya, yang sesuai dengan soalnya. Oke, ada juga nanti seperti ini. Tinggal anak ibu centang benar atau
siap. Siap anak ibu? Ya. Oke. Tapi ini tidak semuanya dapat. Ibu bagi untuk anak ibu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Oke? Tetap hati-hati. Silakan ambil pensilnya ya. Ya, tak apa-apa, tak apa-apa. Ya, nanti ya.
pagi Bu Leni. Selamat pagi juga Bu Mika. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu Mika. Sehat ya Bu ya? Iya. Baik Bu Leni, dari apa yang sudah kita sepakati, apa yang sudah kita laksanakan di dalam tahapan kegiatan supervisi akademik ini Bu Len, di awal kemarin kita sudah melaksanakan pra-observasi, bahkan juga sudah observasi di dalam kelas, dan saat ini masuk ke tahapan pasca observasi. Tahapan ini kita mau bincang-bincang nih Bu Len, bagaimana atau apa yang sudah dilaksanakan dari kegiatan-kegiatan sebelumnya ya Bu Len ya. Dan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Leni. Boleh ya? Boleh. Iya. Baik Bu Len, yang pertama nih, bagaimana perasaan Ibu pada saat melaksanakan kegiatan proses pembelajarannya atau supervisi akademik itu dan pada saat setelah melaksanakannya? Baik Bu Mika, mungkin jujur ya, saya agak grogi Bu Mika karena baru pertama kali ini saya di supervisi akademik oleh teman sejawat. Tapi itu mungkin sebentar saja. Akhirnya pembelajaran di kelas bisa saya lanjutkan. Setelah selesai, saya lega sekali Bu Mika, lega, betul-betul lega. Pembelajaran di kelas akhirnya bisa saya jalani sesuai dengan kebutuhan murid. Oke, baik, berarti sudah dilaksanakan sesuai kebutuhan murid seperti itu ya Bu Leni. Iya, seperti itu. Sesuai dengan kebutuhan murid, kemudian bagaimana kesesuaian pembelajarannya yang Ibu laksanakan dengan perencanaan yang sudah kita bincangkan terlebih dahulu? Sepertinya Bu Mika masih, kalau yang saya inilah ya, masih 90%. Mulai dari awal sampai akhir pembelajaran. Oke, 90% ya Bu ya. Dari 90% yang tadi sudah Ibu sebutkan, bagian mana yang Ibu rasa paling memuaskan dalam proses pembelajarannya? Yang paling memuaskan itu ketika saya memberikan pertanyaan kepada anak-anak menjawab dengan antusias, dengan semangat lah gitu Bu Mika. Mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti, mulai dari mengamati gambar, kemudian membaca teks, menonton video, suasana belajar itu malah lebih suasananya lebih hidup lagi gitu. Apalagi ketika saya membagikan LKPD-nya, anak-anak sangat merasa antusias Bu Mika. Iya. Antusias ya Bu ya. Iya. Dengan apa yang sudah Ibu sampaikan barusan, menurut Ibu bagaimana dengan pencapaian yang dimiliki murid atau pemahaman yang dimiliki murid setelah proses pembelajaran itu Ibu laksanakan? Pemahaman yang dimiliki murid, kalau yang saya lihat sangat baik ya Bu Mika. Saya lihat dari ketika anak-anak menjawab pertanyaan, mereka menjawab dengan semangat. Mungkin apa ya namanya? Ya, keaktifan anak-anak sangat semangat saya lihat. Semangat ya Bu ya, pencapaiannya dari respon mereka, Respon mereka. yang disampaikan, menjawab pertanyaan, kemudian semua itu menjadi pencapaian yang dimiliki. Iya, betul. Lalu Bu, kendala seperti apa yang Ibu Leni hadapi, yang Ibu Leni rasakan dalam melaksanakan proses pembelajaran? Iya, seperti di awal tadi ya Bu Mika, saya rasa saya itu melaksanakannya masih 90%. Mungkin 10%-nya itu kalau saya boleh bilang bukan kendala ya, lebih kepada saya mungkin yang lupa. Ada yang terlupa. Saya melaksanakan langkah-langkahnya. Ketika saya membagi LKPD-nya itu, saya lupa mengarahkan anak-anak itu bahwa LKPD yang dikerjakan itu berbentuk kelompok, mengerjakannya secara kelompok. Dan kemudian masih ada sih beberapa anak-anak yang masih kurang berpartisipasi aktif lah dalam belajar. Berarti dalam arti yang Ibu sampaikan seharusnya kerja kelompok. Iya, betul. Mereka melaksanakannya dengan
individu Iya, betul, Bu Mika. masing-masing. Iya. Dan ada beberapa anak yang masih terlihat kurang aktif ya Bu Iya, ya, iya, yang betul. yang Ibu alami seperti itu. Iya. Lalu menurut perkiraan Ibu, apa yang membuat murid-murid itu menjadi kurang aktif? Ya, Bu Mika, mungkin karena masih terlalu pagi ya. Anak-anak ini saya tanya masih ada yang belum sarapan. Oh. Jadi mungkin semangat belajarnya itu masih lemas gitu, belum semangat kali. Kemudian di bagian speakingnya juga sepertinya masih kurang banyak saya buat. Seperti itu. Iya Bu, lalu dengan apa yang Ibu ucapkan terhadap perkiraan yang membuat mereka kurang berpartisipasi aktif, bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan? Mungkin Bu Mika, saya akan menguasai model pembelajaran yang akan saya pakai. Mungkin apa yang saya rancang itu biar tidak terlupakan dalam pembelajaran. Mungkin itu yang saya inikan dulu. Lebih memantapkan lagi. Lebih memantapkan lagi, biar tidak ada yang terlupakan lagi. Biar sesuai sama. Iya, betul Bu Mika. Dari apa yang sudah Ibu jelaskan, Ibu sampaikan ke saya dapat menangkap bahwa masih akan ada aktivitas pengembangan yang akan Ibu Leni melaksanakan seperti itu. Betul. Boleh Bu dijelaskan lebih lagi mengenai aktivitas pengembangan seperti apa yang akan Ibu laksanakan dan bagaimana tujuannya? Ya, Bu Mika ya, mungkin yang pertama tadi itu saya akan lebih menguasai lagi model pembelajaran saya agar apa yang saya rancang itu sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran, agar mungkin pembelajaran tidak monoton jadinya. Jadi dapat juga meningkatkan kemampuan anak. Itu yang pertama mungkin ya Bu. Yang kedua di bagian ice breaking mungkin tadi ya Bu ya. Ice breakingnya saya akan mengembangkan lagi biar lebih banyak lagi mungkin variasinya. Biar tujuannya biar anak-anak lebih semangat lagi memulai belajarnya. Bersemangat lagi ya Bu ya. Iya. Yang ketiga di bagian media atau LKPD lah mungkin. Tujuannya agar nanti anak-anak saya bisa memenuhi kebutuhan anak-anak yang beragam. Oke. Berarti ada 3 aktivitas pengembangan yang Ibu Leni rencanakan, Iya, mulai betul. dari penguasaan model, Iya. pembelajaran, kemudian ice breaking, Iya, betul. dan juga media, sumber dan LKPD Iya, yang betul, beragam Bu Mika. ya. Dari yang Ibu sudah jelaskan barusan, bagaimana nantinya Ibu mengukur tingkat keberhasilannya Bu? Mungkin saya mengukurnya, saya lihat dari kemampuan anak-anak dalam menjawab pertanyaan di kelas, kemudian mungkin keaktifannya ya Bu Mika ya, keaktifannya, kemudian kemampuan anak-anak, kemampuannya mungkin meningkat. Bahkan anak-anak ini nanti dapat memiliki nalar yang kritis. Iya. Luar biasa ya Bu ya. Tingkat keberhasilannya nanti diukur dengan cara yang seperti itu ya Bu ya, melihat kemampuannya, melihat semangatnya dari aktivitas pengembangan yang sudah Ibu rencanakan tadi. Daya dukung seperti apa Bu yang Ibu perlukan supaya Ibu bisa merealisasikan rencana Ibu ini? Ya baik Bu Mika, mungkin daya dukung yang saya harapkan itu mungkin kolaborasi dari teman-teman sejawat mungkin ya Bu Mika. Saya sangat mengharapkan ide-ide yang cemerlang, yang membuat saya mungkin lebih semangat lagi dalam membuat rencana pembelajaran dan akhirnya sesuai dengan langkah-langkah yang saya praktekkan di kelas, dan juga membuat anak-anak nanti lebih semangat lagi. Seperti itu kayaknya Bu Mika. Ya, berarti daya dukung kolaborasi dengan teman sejawat itu ini ya Bu ya. Dan juga mungkin media yang memadai. Oke. Mungkin medianya sangat-sangat diperlukan ya. Kira-kira kapan bisa dilaksanakan Bu? Insya Allah mungkin secepatnya. Insya Allah mulai hari ini saya akan membuat aksinya mungkin. Iya, luar biasa sekali ya Bu ya, dari apa yang sudah Ibu sampaikan.
kurang lebih sama dengan apa yang saya catat atau saya amati pada saat kegiatan observasi di kelas ya Bu ya. Izinkan saya untuk menyampaikan hasil yang saya amati pada saat proses pembelajaran di kelas. Hampir sama dengan yang Ibu Leni sampaikan, saya melihat Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran di kelas itu dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anak. Ya, jadi anak-anak paham tujuan pembelajaran hari ini apa, dan mereka terlihat merespon setiap kegiatan yang Ibu lakukan, yang Ibu berikan kepada mereka, sehingga peningkatan pemahamannya pun terlihat dari yang awal Ibu kasih pertanyaan pemantik mereka masih ada kebingungan, tapi setelah Ibu melaksanakan proses kegiatan intinya, ketika ada tanya jawab, mereka sudah mampu menjawab pertanyaan yang tepat dan juga mampu menceritakan kembali materi ataupun isi dari teks ataupun video yang Ibu berikan. Itu saya lihat peningkatan pemahamannya. Kemudian mereka juga berani Bu, berani menceritakan kembali di depan kelas maupun di tempat duduknya. Itu sudah sangat luar biasa menurut saya untuk tingkat keberaniannya, apalagi kita ini masih di kelas 2 ya Bu ya. Jadi memang diasah sekali untuk keberaniannya berbicara. Selanjutnya untuk pembelajaran berdiferensiasinya juga sudah sangat terlihat dari sumber belajar yang berbeda, ada gambar, ada teks, ada video, kemudian LKPD-nya yang berbeda-beda, dan juga Ibu menangani anak juga sesuai dengan kemampuan mereka. Saya lihat pembelajaran berdiferensiasinya sudah sangat baik Ibu laksanakan, dari kontennya ya Bu ya, LKPD-nya, dan Ibu juga sangat terampil saat membuka kelas. Terlihat dari semangatnya itu tertular ke banyak anak, semangat yang Ibu berikan dan ice breaking yang Ibu laksanakan begitu menyenangkan bagi mereka, dan Ibu menutup kelas itu dengan tindakan kegiatan refleksi dan juga kegiatan membuat kesimpulan. Semuanya terlaksana dan alokasi yang Ibu lakukan pada saat pembelajaran itu sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan. Namun masih ada memang seperti yang Ibu sampaikan juga, ada beberapa hal yang mungkin saja terlupa untuk dilaksanakan. Jadi membuat sintaks dalam model pembelajarannya itu ada yang masih kurang sedikit saja yang kurangnya. Jadi semoga apa yang Ibu sudah sampaikan, aktivitas pengembangannya ya bisa berjalan dengan lancar. Kolaborasi kita juga sesama guru sangat bagus untuk pengembangan diri kita seperti itu ya. Jadi tetap semangat ya Bu. Kegiatannya sudah luar biasa. Terima kasih sudah memberikan yang terbaik untuk anak-anak, dan mari kita tetap semangat dalam belajar sepanjang hayat. Nah, boleh nih pertanyaan terakhir nih untuk kegiatan kali ini ya Bu ya. Apa yang Ibu rasakan atau bagaimana perasaan Ibu setelah melewati rangkaian kegiatan kita ini? Yang saya rasakan Bu Mika sangat senang sekali. Saya mendapatkan ilmu yang begitu banyak, kemudian pengalaman juga. Mungkin ini koreksi untuk diri saya sendiri kali ya. Dan nantinya saya akan lebih lagi membuat rancangan biar agar sesuai dengan langkah-langkah yang apa namanya, yang akan saya terapkan di kelas. Dan tentunya untuk meningkatkan kemampuan anak-anak didik kita semua. Iya, luar biasa ya Bu ya, yang Ibu rasakan. Semoga semuanya dilancarkan ya Bu ya. Semua rencana, daya dukungnya semoga tetap kita usahakan yang terbaik untuk anak-anak kita. Terima kasih ya Bu untuk kegiatan yang sudah kita laksanakan ini. Kapan-kapan kita boleh berbincang-bincang lagi, berdiskusi lagi ya Bu ya, untuk lebih memantapkan kita. Saya juga nanti akan seperti itu, berkolaborasi dengan Ibu. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama melaksanakan kegiatan berikutnya. Selamat pagi Bu Leni. Pagi juga.